Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Untuk slide yang pertama yaitu pengertian distorsi pasar. Menurut bahasa, artinya sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalik suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Dan menurut istilah, distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam, atau bisa dikatakan juga suatu fakta yang terjadi di mekanisme pasar, yang mana pasar tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi dari sebuah mekanisme pasar. Dalam praktiknya, segala macam bentuk distorsi tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan. Selain itu, hal ini karena distorsi pasar hanya akan menguntungkan golongan tertentu dan merugikan pelaku ekonomi yang lain. Selanjutnya adalah slide yang kedua mengenai rekayasa permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah bai najasi, adalah rekayasa pasar yang dilakukan dari sisi permintaan. Najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek jual najasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Hadis riwayat Tirmizi. Transaksi najasi diharamkan perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang yang lain tertarik pula untuk membelinya. Yang kedua adalah ikhtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Suatu kegiatan masuk dalam kategori ikhtikar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barriers. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Materi selanjutnya yaitu tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Slide selanjutnya
yaitu tentang macam-macam tadlis. Yang pertama, tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas merupakan kegiatan perdagangan dengan unsur penipuan berupa kualitas barang untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berupa menyembunyikan kecacatan barang atau produk. Hal ini mengakibatkan penurunan kepuasan atau utility yang akan menurunkan permintaan sehingga dapat mengganggu keseimbangan pasar. Seharusnya masing-masing barang dengan kualitas tertentu mempunyai pasarnya sendiri-sendiri, dengan harganya juga berbeda. Hal ini dilarang dalam Islam, seperti dijelaskan hadis Rasulullah SAW. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas merupakan kegiatan perdagangan dengan penipuan kuantitas untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak. Kegiatan ini berupa menjual barang dengan kuantitas yang sebenarnya sedikit dengan harga kuantitas yang banyak. Yang ketiga, tadlis harga. Tadlis jenis ini dilakukan dengan cara menjual produk dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Di zaman Rasulullah hal ini tidak diperbolehkan, seperti tertulis dalam hadis Rasulullah, kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota. Lalu kami membelinya dengan mereka. Rasulullah melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar. Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Yang keempat, tadlis waktu penyerahan. Dalam hubungannya dengan pelarang tadlis, setiap transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Seorang penjual dilarang menjanjikan untuk menyerahkan suatu barang di waktu X, padahal penjual sangat mengetahui bahwa penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan di waktu X tersebut. Dan seseorang juga dilarang untuk jual beli barang sebelum menjadi hak miliknya. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Siapapun yang membeli gandum tidak berhak menjualnya sebelum memperoleh hak kepemilikannya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Dari penjelasan keempat macam tadlis tadi, semua dilarang dalam Islam. Ketidaktahuan salah satu pihak tentu saja membawa kerugian bagi pihak tersebut, karena rentan terjadi penipuan. Untuk menghindari penipuan tersebut, menurut Karim ada istilah konvensional yang disebut game theory. Terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, dominan strategi. Dominan strategi adalah strategi dalam sebuah permainan yang memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi apa yang diambil oleh pihak lain, di mana terdapat satu pilihan strategi yang optimal apapun tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Dominan strategi ini sangat disukai karena sangat mudah mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan bagaimana hasil akhir dari strategi yang diambil. Yang kedua, Nash equilibrium merupakan kombinasi strategi-strategi dalam suatu permainan di mana tidak ada satupun pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strategi yang diambil oleh pihak lain. Yang ketiga, mixed strategi merupakan strategi di mana kedua pihak membuat pilihan random dari 2 atau lebih pilihan yang ada berdasarkan probability. Misalnya dalam bermain mata uang di mana terdapat 2 muka, yaitu gambar dan angka. Baik, yang selanjutnya pada slide yang ke-6 di situ ada takrir. Takrir berasal dari bahasa Arab goror yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik dan ketidakpastian. Sedangkan menurut istilah fikih, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta
tanpa pengetahuan yang mencukupi dan atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Macam-macam takrir itu ada 4. Yang pertama, takrir kuantitas. Takrir kuantitas terjadi saat kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak mengetahui jumlah kualitas yang nantinya akan diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada takrir kualitas. Takrir kualitas terjadi saat kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak mengetahui kualitas yang nantinya akan diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada takrir harga. Takrir harga terjadi saat kedua belah pihak, penjual dan pembeli, melakukan penetapan harga yang hendak dipakai atau yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada takrir waktu penyerahan. Takrir waktu penyerahan terjadi pada saat kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak mengetahui jumlah penyerahan yang disepakati. Yang selanjutnya pada slide yang ke-7, di situ ada manipulasi dalam perdagangan saham. Pasar modal adalah perdagangan surat berharga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana kapital suatu perusahaan. Surat berharga itu dapat berwujud saham, obligasi, derivatif. Kegiatan yang dilakukan di pasar modal diantaranya ada investasi. Investasi merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor dengan harapan suatu saat modal yang ditanamkan tersebut akan menghasilkan keuntungan. Dalam praktiknya, beberapa pola pelanggaran yang ada dalam pasar modal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada marketing the loss. Rekayasa permintaan atau penawaran saat penutupan perdagangan untuk membentuk harga yang lebih tinggi pada perdagangan berikutnya. Yang selanjutnya ada rekening dapat dalam satu penguasaan yang sama untuk membentuk perdagangan semu. Yang selanjutnya ada pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Jika menyetujui akan memperoleh harga yang tinggi, kalau setuju akan memperoleh harga yang wajar. Yang selanjutnya pools, penghimpun dana dalam jumlah besar oleh investor, kemudian dikelola oleh broker untuk mempengaruhi pasar. Yang selanjutnya ada cornering the market, menguasai pasar dengan membeli dalam jumlah besar. Yang selanjutnya ada was sales, perdagangan semu di mana order jual dan order beli dilakukan dalam saat yang sama sehingga tidak terjadi perubahan kepemilikan efek. Yang selanjutnya false information. Nah, ini penyebaran informasi palsu untuk mempengaruhi harga. Yang selanjutnya ada special allotment, alokasi sekuritas yang dilakukan oleh teman kerja sehingga terlihat oversubscribe atau saham yang dipesan melebihi jumlah saham total yang ditawarkan pada saat penawaran umum perdana oleh penjamin emisi penerbit dalam saham di pasar modal sehingga harganya nampak mahal. Yang selanjutnya ada exchange based transaction, transaksi semu yang didasarkan pada pertukaran yang aktif padahal tidak. Yang selanjutnya ada aborted seller. Nah, ini kontrak untuk membeli suatu efek tanpa berniat untuk membayar harganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan.